Shalom, jemaat yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saya mengambil dari Matius 6 ayat yang ke-18b. Demikian firman Tuhan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jemaat terkasih, salah satu yang bisa kita lihat, perhatikan dalam kehidupan kita atau juga yang terjadi di sekeliling kita, yaitu adanya katakanlah keinginan-keinginan untuk memvalidasi segala sesuatu yang kita lakukan. Apalagi kita sekarang berada di zaman media sosial, di mana segala sesuatu itu sepertinya harus perlu divalidasi. Kebahagiaan itu perlu divalidasi, kesedihan itu juga mungkin perlu divalidasi. Jadi saat ini di situasi kita yang dipenuhi dengan media sosial ini, hal-hal yang tersembunyi itu menjadi sesuatu hal yang sangat jarang. Segala sesuatu bisa diangkat menjadi satu konten yang terbuka atau vulgar sekalipun. Dan salah satu yang kalau kita perhatikan, hal-hal yang membuat kita terharu juga, kadang-kadang yang divulgarkan itu, yang dibuka itu menjadi sesuatu yang bersifat dulunya sebenarnya bersifat privat, menjadi bersifat publik, ketika itu juga sudah menyentuh validasi kepada hal-hal yang berbau tentang uh, bahasa-bahasa iman, ritus-ritus yang dilakukan di dalam sebuah agama. Karena itu tidak jarang kita melihat pada saat ini, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, ya, kita dengan Tuhan, baik dengan ibadah, baik dengan berdoa sekalipun, kadang-kadang kita sudah expose ke media sosial kita, sehingga menjadi sesuatu hal yang, ya, kalau boleh dikatakan hal yang umum atau mungkin hal yang normal, hal yang wajar. Karena itu tadi kita berada secara tidak sadar berada dalam semangat untuk menginginkan validasi untuk apa yang kita lakukan. Nah, jemaat terkasih, hal yang sama sebenarnya juga pernah terjadi di tengah-tengah pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya sikap untuk meminta validasi ini sebenarnya sudah ada jauh dulu. uh, Hasrat untuk mencari validasi ini sepertinya sudah ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi sudah ada setua umur itu, seumur hidup manusia itu sendiri. Nah, salah satu hal yang dikritik Tuhan kita Yesus misalnya di dalam salah satu khotbah yang terkenal, yaitu khotbah di bukit, Yesus melihat ada kecenderungan untuk memvalidasi hal-hal yang berbau ritus atau tindakan-tindakan iman yang terjadi pada saat itu. Saya hanya mengambil beberapa contoh. Saya ambil 3 contoh saja dari apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, validasi ingin dilihat sebagai orang yang bermurah hati. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberikan satu perintah atau nasihat supaya orang yang katakanlah memberi sedekah kepada orang lain itu dilakukan di tempat yang tersembunyi, tidak dilakukan di tempat-tempat yang ramai, karena ada motivasi yang boleh dikatakan di balik pemberian itu, yaitu keinginan untuk dipuji oleh orang banyak. Dan Yesus menyebut tindakan seperti itu tindakan yang tidak benar atau munafik. Karena itu Yesus menginginkan tindakan pemberian itu yang sebenarnya nilainya sangat mulia, karena peduli kepada orang lain, jangan diturunkan derajatnya karena ada keinginan untuk memperoleh validasi dari orang lain. Karena itu biarlah tindakan pemberian itu dilakukan dalam ketidaksadaran diri, dan Yesus di sini memakai istilah apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak usah diketahui oleh tangan kiri. Artinya segala sesuatu dilakukan dalam sebuah ketidaksadaran diri. Tidak perlu orang lain mengetahui kita orang yang murah hati, cukuplah Allah yang berada di tempat tersembunyi yang menyatakan yang demikian. Dan yang kedua,
Yesus juga mengkritik, validasi yang dilakukan orang-orang pada saat itu berkaitan dengan doa. Yang Yesus lihat ada praktik doa yang sedianya doa inilah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, menjadi sesuatu hal yang bersifat publik. Ada orang yang, membutuhkan validasi bahwa dia adalah orang yang rajin untuk berdoa. Karena itu dia sering, berdiri di tikungan-tikungan jalan dengan harapan, orang yang melihat itu akan melambatkan jalannya karena berada di tikungan, kemudian akan melihat dia yang berdoa dan memuji dia yang melakukan, doa tersebut. Jadi doa di sini sudah digeser dari hal yang bersifat, publik menjadi bersifat, maaf, dari hal yang bersifat privat menjadi hal yang bersifat, publik. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa itulah hubungan kita dengan Tuhan, tidak perlu orang tahu kita berdoa dengan Tuhan, karena itu Yesus memberikan nasihat, ya masuk saja ke kamar, eee, kunci tutup kamarmu, berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan, melihat, doa kita itu. Jadi ini sesuatu hal yang, sangat penting untuk perlu kita ketahui. Doa itu adalah hubungan kita secara, pribadi, dengan Tuhan. Contoh yang ketiga yang diambil oleh Tuhan Yesus, adanya, katakanlah, keinginan atau kehausan validasi, orang-orang mengetahui kita itu sedang merendahkan hati. Dan ini diambil oleh Tuhan kita melalui praktik puasa. Puasa sebenarnya adalah, tindakan yang luhur, tindakan yang mulia, karena puasa itu, secara, arti memang membentangkan makanan dan minuman dalam periode tertentu, secara rohani ingin mencari kehendak Tuhan, itu secara arti, makna, dan tujuan berpuasa itu adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi ada orang-orang yang ingin menunjukkan, bahwa dia melakukan ritus agama tersebut, yaitu berpuasa, dengan cara, mengubah air mukanya. Sehingga orang lain mengetahui dia itu sedang, melaksanakan puasa. Dan ketika melihat itu, maka orang lain mungkin memuji, "Wah, dia berpuasa." Dan bagi Yesus, itu bukan tindakan yang, perlu untuk, divalidasi. Jadi Yesus mengajarkan, ya kalau kita berpuasa, ya air muka kita biasa saja, bila perlu, ya wajah kita, sukacita, rambut kita makan minyak, orang lain tidak tahu kita itu sedang melaksanakan puasa. Cukup Allah yang di sorga, di tempat yang tersembunyi itu yang mengetahui, kita sedang melakukan itu. Nah, dengan, nasihat Tuhan Yesus ini menjadi salah satu pengingat kepada kita, supaya, hal-hal yang menyangkut tentang kerinduan, kehausan kita untuk, meminta validasi, apalagi dari orang lain, itu sebenarnya tindakan yang, Tuhan tidak ingin kita lakukan sebagai anak-anak-Nya. Jadi cukuplah kita menerima validasi daripada Tuhan kita yang mengetahui isi hati kita yang paling, dalam sekalipun. Semoga firman Tuhan ini bisa sedikit memberikan, penyegaran atau pencerahan kepada kita. Shalom.